Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Aku Tidak Kosher. Itulah binatang babi, saudara-saudara. Dan di situ babinya ngomong jangan makan saya ya. Oh ya, ini ada jemaat baru, Bapak Susanto dari Maluku Utara. Di sebelah mana duduknya? Berdiri Pak. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, Bapak Susanto. Ya, haleluya. Ini yang kemarin dibaptis ya Pak ya. Yang kemarin dibaptis. Ya, saya berharap hari ini Bapak jangan pulang dulu supaya aktenya selesai bisa dibawa pulang karena rumahnya jauh. Ya, baik, puji Tuhan, haleluya. Ya, sekarang saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang singkat, tapi harus diterangkan dengan jelas. Karena kalau tidak, itu bisa menjadi salah pengertian. Pertanyaannya begini, saudara. Pak Lukas, firman Tuhan kan berkata, kita tidak boleh makan babi. Terus bagaimana kalau orang jual daging babi di pasar atau jual makanan atau memelihara babi untuk dijual? Boleh atau tidak? Nah, untuk menjawab, saudara dengarkan materi saya. Nanti saudara akan menemukan jawabannya. Di situ ada satu ayat, Wayikra pasal 11 ayat 7 sampai 8. Ya. Wayikra itu ayat Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian. Demikian juga babi. Sebab walaupun ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tapi hewan itu tidak memamah biak. Itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu, kamu tidak boleh memakannya. Dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya karena itu najis bagimu. Nah, di situ sangat jelas sekali bahwa kita tidak boleh makan daging babi. Nah, sekarang saudara-saudara, pertanyaan tadi saya kembangkan lagi. Bolehkah kita beternak babi dan menjual daging babi di pasar? Maka jawaban saya adalah boleh. Menyentuh pun tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah menyentuh bangkainya. Perhatikan ya di ayat yang ke-8. Dari daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya dan terhadap bangkainya, perhatikan bukan terhadap dagingnya, tapi bangkainya, kamu tidak boleh menyentuh. Nah ini saudara-saudara, saya tunjukkan di teks berbahasa Ibrani, maka di situ ada kalimat tame. Tame yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan najis dan yang tahir itu adalah kata tahor, ya, tame dan ini saya salah nulis ini ya. Yang atas itu, ini yang atas itu tahor ya, yang itu loh, yang atas itu. Yang bawah tame, ya. Tet he res itu membacanya tahor. Sementara yang bawah tet mem alef membacanya tame. Nah, tahor dan tame itu jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu clean dan unclean. Tahor itu artinya clean atau bersih atau murni.
Sementara tame artinya unclean atau kotor. Ya. Jadi sekali lagi yang dilarang adalah menyentuh bangkainya. Ya. Kalau bukan bangkai tentu saja boleh, Saudara. Ya. Nah, apa sih yang disebut bangkai itu? Nah, inilah kategori bangkai, yaitu binatang yang sudah mati dan mengalami proses pembusukan. Nah, itu yang tidak boleh disentuh. Nah, kalau orang jualan babi di pasar, itu jualan bangkai enggak? Ya tidak, Saudara. Karena tidak ada proses pembusukan. Kira-kira sampai di sini paham? Kalau ada orang yang berkata bahwa kalau nyentuh daging babi itu berarti najis, apalagi dikaitkan dengan keselamatan, saya percaya semua orang di atas muka bumi ini tidak ada yang selamat, Saudara. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali produk-produk yang kita pakai itu berdasar dari babi. Nah, saya akan tunjukkan ya, ada seorang periset asal Belanda yang bernama Christian Mendersma. Dia ini menghabiskan waktu 3 tahun untuk melakukan penelitian. Produk apa saja yang dihasilkan dari babi dan hasilnya itu mencengangkan. Ada 185 jenis produk yang dihasilkan dari babi dan ternyata mungkin kita yang juga mengkonsumsi. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan ajak saudara menyaksikan videonya, penerangan dari Christian Mendersma ini. Silahkan diputar. Hello, I would like to start my talk with actually 2 questions. And the first one is, how many people here actually eat pig meat? Please raise your hand. Oh, that's a lot. And how many people have actually seen a live pig producing this meat in the last year? In the Netherlands, where I come from, you actually never see a pig, which is really strange, because on a population of 16 million people, we have 12 million pigs. And, well, of course, the Dutch can't eat all these pigs. They eat about 1/3, and the rest is exported to all kinds of countries in Europe and the rest of the world. A lot goes to the UK, Germany. And what I was curious about, because historically the whole pig would be used up until the last bit, so nothing would be wasted. And I was curious to find out if this was actually still the case. And I spent about 3 years researching, and I followed this one pig with number 05049 all the way up until the end, to what products it's made of. And in these years, I met all kinds of people, like, for instance, farmers and butchers, which seems logical. But I also met aluminium mold makers, ammunition producers, and, well, all kinds of people. And what was striking to me is that the farmers actually had no clue of what was made of their pigs, but the consumers, as in us, had also no idea of the pigs being in all these products. So what I did is I took all this research and I made it into well, basically it's a product catalog of this one pig, and it carries a duplicate of its ear tag on the back. And it consists of 7 chapters. The chapters are skin, bones, meat, internal organs, blood, fat, and miscellaneous. In total, they weigh 103.7 kilograms. And to show you how often you actually meet parts of this pig in a regular day, I want to show you some images of the book. You probably start the day with a shower. So in soap, fatty acids made from boiling pork bone fat are used as a hardening agent, but also for giving it a pearl-like effect. Then if you look around you in the bathroom, you see lots more products like shampoo, conditioner, anti-wrinkle cream, body lotion, but also toothpaste. Then, so before breakfast, you've already met the pig so many times. Then at breakfast, the pig that I followed, the hairs of the pigs, or proteins from the hairs of the pig, were used as an improver of dough.
Well, that's what the producer says, it's improving the dough, of course. In low-fat butter, or actually in many low-fat products, when you take the fat out, you actually take the taste and the texture out. So what they do is they put gelatin back in order to retain the texture. Well, when you're off to work, under the road or under the buildings that you see, there might very well be cellular concrete, which is a very light kind of concrete that's actually got proteins from bones inside, and it's also fully reusable. In the train brakes, at least in the German train brakes, there's this part of the brake that's made of bone ash. And in cheesecake and all kinds of desserts, like chocolate mousse, tiramisu, vanilla pudding, everything that's cooled in the supermarket, there's gelatin to make it look good. Fine bone china, this is a real classic, because the bone in the fine bone china gives it its translucency and also its strength in order to make these really fine shapes like this deer. In interior decorating, the pig's actually quite there. It's used in paint for the texture, but also for the glossiness. In sandpaper, bone glue is actually the glue between the sand and the paper. And then in paintbrushes, hairs are used because apparently they're very suitable for making paintbrushes because of their hard-wearing nature. I was not planning on showing you any meat, because of course half the book's meat, and you probably all know what meats they are. But I didn't want you to miss out on this one, because this, well, it's called portion-controlled meat cut. And this is actually sold in the frozen area of the supermarket. And what it is, it's actually steak. So this is sold as cow. But what happens when you slaughter a cow, at least in the industrial, well, factory farming, they have all these little bits of steak left that they can't actually sell as steak. So what they do is they glue them all together with fibrin from pig blood into this really large sausage, then freeze the sausage, cut it in little slices, and sell those as steak again. And this also actually happens with tuna and scallops. So, with the steak, you might drink a beer. In the brewing process, there's lots of cloudy elements in the beer. So to get rid of these cloudy elements, what some companies do is they pour the beer through a sort of gelatin sieve in order to get rid of those cloudiness. This actually also goes for wine as well as fruit juice. There's actually a company in Greece that produces these cigarettes that actually contain hemoglobin from pigs in the filter. And according to them, this creates an artificial lung in the filter. So this is actually a healthier cigarette. Injectable collagen. Well, since the 70s, collagen from pigs has been used for injecting into wrinkles. And the reason for this is that pigs are actually quite close to human beings, so the collagen is as well. Well, this must be the strangest thing I found. This is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States. And while I was making the book, I contacted all the producers of products because I wanted them to send me the real samples and the real specimens. So I sent this company an email saying, "Hello, I'm Christine, I'm doing this research, and can you send me a bullet?" And, well, I didn't expect them to even answer my email, but they answered, and they said, "Well, thank you for your email, what an interesting story. Are you in any way related to the Dutch government?" I thought that was really weird, as if the Dutch government sends emails to anyone. So the most beautiful thing I found, at least what I think is the most beautiful in the book, is this heart valve. It's actually a very low-tech and very high-tech product at the same time. The low-tech bit is that it's literally a pig's heart valve mounted in the high-tech bit, which is a memory metal casing. And what happens is this can be implanted into a human heart without open heart surgery. And once it's in the right spot, they remove the outer shell, and the heart valves, well, it gets this shape. And at that moment, it starts beating instantly. It's really sort of a magical moment. So this is actually a Dutch company. So I called them up and I asked, "Can I borrow a heart valve from you?" And the makers of this thing were really enthusiastic. So they were like, "Okay, we'll put it in a jar for you with formalin, or you can borrow it," and great. And then I didn't hear from them for weeks. So I called and I asked what's going on with the heart valve, and then they said, "Well, the director of the company decided not to borrow you this heart valve because he doesn't want his product to be associated with pigs." Well, the last product from the book that I'm showing you is renewable energy, actually to show that my first question, if pigs are still used up until the last bit
was still true. Well, it is, because everything that can't be used for anything else is made into a fuel that can be used as a renewable energy source. In total, I found 185 products. And well, what this showed me is that, well, firstly, it's at least to say odd that we don't treat these pigs as absolute kings and queens. And the second is that we actually don't have a clue of what all these products that surround us are made of. And you might think I'm very fond of pigs, but actually, well, I am a little bit, but I'm more fond of raw materials in general. And I think that in order to take better care of what's behind our products, so the livestock, the crops, the plants, the non-renewable materials, but also the people that produce these products, the first step would actually be to know that they're there. Thank you very much. Ya, itulah penerangan yang cukup jelas Bapak Ibu, bahwa kalau aturannya pegang daging babi itu tidak boleh, apalagi dikaitkan dengan keselamatan, maka tidak ada manusia yang selamat. Sampai di sini paham? Jadi yang tidak boleh itu adalah memakannya. Memakan langsung daging, ya, cuman hanya dimasak, dimakan atau di sate, nah itu yang tidak boleh, saudara. Ya, jadi kita harus paham dari penerangan yang tadi saya katakan, ternyata babi itu seluruh fisiknya itu berguna. Ya, itu nanti bisa dilihat sendiri di di YouTube ya. Ini kan masuk ya. Ini kan ada jeroan, bulu, kulit, tulang, darah, ya, lemak, daging, itu ternyata semua berguna. Ya. Yang kulit saja ini bisa dipakai untuk gelatin, ya. Ini bisa untuk permen, marshmallow dan sebagainya. Ya, nanti bisa dilihat saudara-saudara. Saya tidak cuma melihat satu website, tapi saya coba untuk lihat, saya selidiki yang lain lagi. Ternyata hasilnya sama. Ya. Jadi kita pakai sabun saja itu sudah mengandung babi, saudara. Kita ngecat pakai kuas itu juga pakai bulu babi. Ya. Jadi banyak sekali, saudara-saudara. Nah, ada 185 kegunaan babi yang tidak kita ketahui. Nah, saya akan coba untuk sedikit mereview, walaupun tidak secara lengkap, setidak-tidaknya saudara bisa paham. Yang tidak boleh itu adalah memegang bangkai babi. Sekali lagi, bangkai atau kategori bangkai adalah ketika binatangnya sudah mati dan mengalami proses pembusukan. Seperti tadi. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa yang terbuat dari babi? Yaitu marshmallow. Mungkin saudara tidak asing dengan permen ini. Ya, marshmallow. Sebetulnya permen marshmallow itu diambil dari tanaman marshmallow, atau dalam bahasa Latinnya yaitu Althea officinalis. Tumbuhan inilah yang dipakai untuk membuat marshmallow, saudara-saudara. Tetapi tentu saja akan semakin sulit dan mahal apabila menggunakan bunga marshmallow. Itu sebabnya banyak perusahaan yang menggunakan gelatin. Nah, ini dia. Gelatin itu dibikin dari tulang babi, saudara-saudara. Ada yang dibuat dari tulang babi,
ada yang dibuat dari sapi dan ayam atau cekernya. Ya. Itu dibuat dengan menggunakan gelatin, saudara-saudara. Nah, kita lihat lagi dari apa yang tadi disampaikan, ya. Yang pertama adalah tentang uji coba senjata kimia. Karena ternyata memiliki kesamaan antara jaringan kulit daging babi dengan manusia. Itu punya kesamaan. Es krim itu juga menggunakan gelatin, mencegah kristalisasi gula dan memperlambat proses pencairan. Jadi kalau orang makan es krim, yaitu secara otomatis makan babi juga, saudara-saudara. Ya, tapi babi yang sudah terolah, ya, yang sudah terolah dengan baik, dan tentu saja sudah tidak ada bahayanya, saudara-saudara. Kemudian pupuk. Pupuk itu dibuat dari bulu babi yang diproses. Kemudian mentega rendah lemak. Itu kembali lagi menggunakan gelatin untuk memperbaiki teksturnya. Kemudian bir, tadi juga diterangkan juga bir ya, itu juga menggunakan gelatin digunakan untuk mencerahkan warna minuman agar tidak keruh. Ya, jadi kalau saudara minum bir ya sama saja minum babi, saudara-saudara. Ya. Dan ini pengetahuan ya, penyelidikan, saudara-saudara. Bukan orang asal ngomong. Dia menyelidiki tadi berapa tahun? 3 tahun loh, saudara. Bayangkan. 3 tahun menyelidiki produk apa saja yang ada di dunia ini yang berasal dari babi. Wah, ini luar biasa ulet ya perempuan ini, saudara. Mungkin orang menyelidiki gitu 1 bulan saja sudah bosen, saudara. Ini 3 tahun loh. Dan akhirnya dia menemukan begitu banyak produk-produk yang dibuat dari bahan babi. Ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, jumlah yang ditemukan itu tidak tanggung-tanggung. Ya. 185 produk yang ada di atas muka bumi ini. Dan tidak satu orang pun di dunia ini yang bisa lolos. Ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita terlalu a priori sehingga nyentuh daging saja dibilang sesat, masuk neraka. Orang jualan babi masuk neraka. Enggak bisa begitu. Yang dilarang itu adalah memegang bangkainya. Sekali lagi, bangkainya. Itu yang tidak boleh, saudara-saudara. Nah sekarang kita lanjut. Pelembut pakaian. Itu juga asam lemah dari tulangnya babi yang dapat memberi warna. Kuas cat dibuat dari bulu babi. Dan kuas cat itu memang tidak semua dibuat dari bulu babi, tidak. Ada yang dibuat dari plastik. Ada yang dibuat dari serat. Ada. Tapi kuas-kuas yang bentuknya kasar, ya jadi kalau saudara ingin lihat kuas itu terbuat dari bulu babi atau tidak, dilihat kalau ujungnya bercabang itu berarti dari bulu babi, saudara. Tapi kalau tidak berarti itu dari sintetis, ya. Kemudian jus buah juga menggunakan gelatin, membuat warnanya bisa tampak cerah. Sampo, ya kita kan pasti samponan ya saudara. Dan semua sampo itu menggunakan asam lemak dari tulang yang digunakan untuk membuat penampilannya terlihat seperti mutiara. Kemudian lilin. Lilin itu juga asam lemak dari tulang, memperkeras bahan wax atau malam
dan meningkatkan titik lumernya. Nah itu yang di sebelah sono, itu gelatin, ini lilin dan itu kuas. Nah saudara lihat kuas yang paling atas sendiri, itu yang dibuat dari bulu babi. Karena apa? Kasar teksturnya. Dan ujungnya itu bercabang, saudara. Tapi kalau yang tengah dan yang bawah itu dibuat dari plastik, saudara-saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya, roti. Nah, manusia juga banyak makan roti, bukan? Ya. Itu proteinnya dari babi digunakan untuk melembutkan adonan. Peluru, ya, itu gelatinnya dari tulang digunakan untuk mempermudah proses pemasukan bubuk mesiu ke dalam cangkang peluru. Tablet obat, itu gelatin juga yang digunakan. Untuk apa? Pembungkusnya agar lebih keras. Kemudian bubuk pembersih atau deterjen, itu asam lemak dari tulang babi digunakan untuk mengeraskan serbuknya. Kemudian cat, asam lemak dari tulang digunakan untuk meningkatkan efek kilaunya. Nah sekarang saya sampaikan seperti ini, saudara paham atau tidak? Oke, lanjut. Nah, tamborin. Tamborin itu dibuat dari kantong kemih babi. Tentu saja bukan semua tamborin ada yang dibuat dari plastik, bukan? Ya, ada juga yang dibuat dari perut sapi juga ada. Ada yang dibuat dari perut kerbau juga ada. Dan ada yang dibuat dari kantong kemih babi. Dan katanya yang dibuat dari kantong kemih ini suaranya lebih nyaring, saudara-saudara. Kemudian minuman anggur juga menggunakan gelatin. Penyerap elemen keruh sehingga membuat cairannya menjadi kelembapan. Ya, apa itu? Bening. Ya. Jadi sangat luar biasa ya. Kemudian yang ke-18 yaitu kertas. Gelatin dari tulang digunakan untuk meningkatkan kekakuan dan mengurangi kelembaban. Yang 19, heparin digunakan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Diambil dari lendir yang ada di usus babi. 20, sabun. Asam lemak dari tulang digunakan untuk memperkeras dan memberi warna sabun. Ya, suka tidak suka pokoknya ini sudah ada, sudah terjadi. Ya, saudara mau cari sabun yang tanpa menggunakan babi, ada nggak kira-kira? Enggak ada, saudara. Kecuali saudara bikin sendiri. Ya, itu pun kalau bisa. Ya. Kemudian lanjut, yaitu gabus, saudara-saudara. Gabus itu juga dibuat dari babi. Ada gelatin tulang digunakan untuk merekatkannya. Insulin diambil dari pankreas babi. Karena hampir mirip dengan struktur kimia dalam tubuh manusia. Kemudian yogurt. Yogurt itu kalsium dari tulang babi ditambahkan ke dalam proses pembuatan yogurt. Kemudian rokok, yaitu filternya, saudara. Itu hemoglobin dari darah babi digunakan dalam pembuatan filter rokok yang diharapkan bisa mengurangi efek kimia yang masuk ke dalam tubuh perokok. Sekarang yang berikutnya, negatif film. Gelatin tulang babi digunakan sebagai zat perekat dari lembaran film. Kemudian makanan anjing
itu juga menggunakan hemoglobin darah babi, digunakan sebagai zat pewarna merah. Kemudian terapi fotodinamik, itu juga menggunakan hemoglobin, digunakan dalam obat untuk merawat retina mata. Obat itu diaktifkan dengan menembakkan sinar laser ke dalam mata. Kemudian yang berikutnya yaitu kelembaban atau pelembab, menggunakan asam lemak tulang babi. Kemudian cemilan anjing, itu juga menggunakan moncongnya babi yang digoreng, saudara. Tentu saja itu sudah dialuskan dan dibikin seperti tulang-tulang kayak begitu ya. Kemudian kita lanjut, saudara-saudara. Krayon. Nah, ternyata krayon juga menggunakan asam lemak babi yang digunakan untuk mengeraskannya, sama seperti lilin, karena krayon kan juga seperti lilin, saudara, cuman dikasih warna. Kemudian ada juga sepatu, tas, ya, lem tulang babi digunakan untuk meningkatkan tekstur dan kualitas kulit hewan apapun. Ya, di samping itu banyak juga sepatu yang dibuat dari kulit babi, bisa dilihat dari corak bintik pada kulit. Walaupun memang tidak semua tas dan sepatu itu terbuat dari babi, saudara-saudara, kulit babi. Ada juga yang dibuat dari kulit ular, ada juga yang dibuat dari kulit buaya. Ya, jadi banyak sekali, tapi kebanyakan yang mahal itu dari binatang, saudara, khususnya buaya. Tapi ternyata ada juga yang dibuat dari kulit babi. Kemudian rem kereta api. Itu abu tulang digunakan dalam proses produksinya. Tadi juga sempat disebut ya, adanya rem kereta api. Kemudian pasta gigi, menggunakan gliserin babi, digunakan untuk membentuk tekstur pastanya. Kemudian lem transparan. Lem sangat kuat yang digunakan dalam industri perkayuan, diturunkan dari kolagen babi. Kemudian masker wajah, itu juga menggunakan kolagen untuk menghilangkan kerut. Di China sekarang sudah muncul lagi, yaitu masker yang terbuat dari kecoa, saudara. Ya, kecoa, betul-betul kecoa, ya, dibikin masker, saudara. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya yaitu energi alternatif. Bagian-bagian sampah yang tersisa digunakan sebagai bahan bakar untuk listrik. Ini istilahnya itu sampah-sampahnya yang enggak kepake kali ya, dibikin. Kemudian energi bar. Kolagen yang diproses merupakan sumber protein yang murah untuk para binaragawan atau mereka yang ingin membentuk tubuhnya. Nah, itu pakai kolagen, saudara. Kemudian keju krim, itu juga menggunakan gelatin babi, ya, sehingga membuat itu menjadi stabil. Kemudian yang berikutnya, yaitu whipped cream, itu juga gelatin untuk memperbaiki teksturnya. Dan yang terakhir adalah permen, ini di 40 ya. Permen itu juga menggunakan gelatin babi untuk bahan perekat dan pembuat gel. Dan memastikan bahwa adonan permen mencapai tekstur tertentu. Sering digunakan untuk pembuatan jenis permen licorice, permen kenyal, dan permen karet. Nah, jadi kira-kira ada nggak kita yang terluput, saudara? Nggak ada, semua pasti akan bersentuhan dengan bahan yang dibuat dari babi, saudara. Makanya kalau kita beri penerangan itu jangan
terlalu rohani sehingga kalau nyentuh itu enggak boleh, bisa masuk neraka. Enggak ada ayatnya yang bilang begitu. Yang tidak boleh itu menyentuh bangkainya. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat kenapa sih kok babi tidak boleh? Itu alasannya apa? Nah, ini nanti kita akan tahu, Saudara. Ini juga ada bahan baku ya atau raw material. Contohnya adalah kolagen dan gelatin. Ini paling banyak dipergunakan, baik untuk makanan maupun untuk industri yang lain. Ya. Jadi apapun yang menggunakan gelatin ya pasti kena semua sudah. Ya. Nah ini ya saudara-saudara, gelatin merupakan salah satu turunan protein yang berasal dari hidrolisis kolagen dalam kulit dan tulang hewan. Gelatin memiliki banyak sekali manfaat, baik di bidang pangan maupun obat. Berikut ini beberapa manfaat gelatin pada industri pangan. Sekali lagi, tidak semua gelatin dibuat dari babi. Bisa saja dibuat dari sapi, bisa saja dibuat dari ayam, diambil cekernya, saudara. Nah ini sebagai pembentuk gel, sebagai whip agent, sebagai agen pengikat, sebagai pengemulsi, sebagai penstabil, ya penstabil. Nah ini saudara sudah ada tulisannya, nanti saudara bisa lihat sendiri di rumah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa babi kok tidak boleh dimakan? Bahkan luar biasa kerasnya Bapak Yahweh memerintahkan agar jangan makan babi. Ada apa dengan babi itu, saudara-saudara? Nah, mengapa babi dilarang untuk dimakan? Ternyata dari penelitian di Swedia menyebutkan bahwa mengkonsumsi 14 on daging babi bisa menyebabkan 19% resiko kanker. Itu penyelidikan ada di British Journal of Cancer. Ya. Jadi ternyata daging babi itu juga bisa menjadi penyebab kanker, ya saudara-saudara. Kemudian peneliti dari National Cancer Institute, Dr. Richard Besser mengatakan, jika mengkonsumsi babi setiap hari, resiko kanker pankreas akan naik 1,7%. Wow, jadi cukup berbahaya ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Yahweh melarang. Lu melarang kok dibuat ada binatang babi? Ya karena itu untuk ekosistem. Tahu ekosistem saudara? Ya, untuk istilah septic tanknya. Kalau saudara lihat babi kalau makan, wow itu cok gitu ya. Udah kotoran manusia kayak apa wes sikat saja. Ya, bagi babi itu enak saudara-saudara. Ya. Nah itu sebabnya kenapa babi tidak boleh dimakan, saudara. Dan di tubuh babi itu ditemukan virus demam babi Afrika atau African Swine Fever yang sangat berbahaya bagi manusia. Inilah alasan-alasan kenapa tidak boleh makan babi. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah saudara di sini yang masih suka makan babi? Angkat tangan. Oh, enggak ada angkat tangan. Haleluya. Berarti jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang taat. Oh, boleh beri tepuk tangan silahkan. Haleluya. Ya ini enggak angkat tangan tuh takut apa karena malu atau gimana saudara? Ya.
Tapi ya sudahlah, ya saudara urusan sendiri dengan Tuhan. Ya, makanya saya bilang, ini kalau kita makan, saya jujur, saya dulu suka makan babi, ya suka, apalagi istri saya kan pinter tuh masaknya, ya baby kecap, wow keren, ya tapi sekarang ya enggak lah, babinya diganti ayam, ya diganti sapi, ya oke lah enggak apa-apa. Yang penting toh dulu saya sudah pernah makan, kan gitu, ya toh. Kemudian lanjut. Dan di dalam tubuh babi ditemukan cacing pita atau Taenia solium dan cacing Trisinilla spiralis. Nah itu, cacingnya macam kayak gini saudara. Ini nggak bisa dilihat oleh mata. Dan ternyata cacing ini sekalipun di babinya itu digoreng, dimasak, nggak mati saudara. Ya nggak mati. Nah, matinya pria ya dibrongos sampai kobong total lah, itu baru mati. Jadi ini nggak mati. Kemudian yang lain lagi. Nah, cacing Schistosoma japonicum. Nah, ini namanya kok angel banget ya. Ini adalah cacing yang lebih berbahaya daripada cacing Schistosoma yang dikenal di Mesir. Dan babi adalah satu-satunya binatang yang mengandung cacing ini. Cacing ini dapat menyerang manusia apabila mereka menyentuh atau mencuci dengan air yang mengandung larva cacing ini yang biasanya datang dari kotoran babi yang masuk ke dalamnya. Cacing ini dapat membakar kulit manusia serta dapat menyelinap ke dalam darah, paru, dan hati. Cacing ini berkembang sangat cepat. Dalam sehari saja bisa mencapai lebih dari 20.000 telur yang dapat membakar kulit, lambung, dan hati. Terkadang dapat menyerang otak dan saraf tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Cacing Ascaris. Panjang cacing ini sekitar 10 inci. Cacing ini bisa menyebabkan radang paru, batang tenggorokan, dan penyumbatan lambung. Cacing ini tidak bisa dibasmi di dalam tubuh kecuali dengan operasi. Kemudian selanjutnya adalah cacing Ankylostoma. Ya, cacing ini menyebabkan diare dan pendarahan di tinja yang bisa menyebabkan terjadinya kekurangan darah. Kekurangan protein dalam tubuh, pembengkakan tubuh, dan menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisik dan mental, lemah jantung, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah itu cacingnya macam kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini, Calonorchis sinensis, ya. Ini sejenis cacing yang menyelinap dan tinggal dalam air empedu hati babi, yang merupakan sumber utama penularan penyakit pada manusia. Cacing ini terdapat di Sinda dan Asia Timur, karena orang-orang di sana biasa memelihara dan mengkonsumsi babi. Di Cina ya, oh iya ini saya salah baca, di Cina. Virus ini bisa menyebabkan pembengkakan hati manusia dan penyakit kuning yang disertai diare yang parah, dan tubuh menjadi kurus dan berakhir dengan kematian. Kita lanjut lagi, yaitu cacing Piragonimus.
Cacing ini hidup di paru-paru babi. Cacing ini tersebar luas di China dan Asia Tenggara, tempat di mana babi banyak dipelihara dan dikonsumsi. Cacing ini bisa menyebabkan radang pada paru-paru. Sampai sekarang belum ditemukan cara membunuh cacing di dalam paru-paru, tapi yang jenis cacing ini tidak terdapat, ya, kecuali di tempat babi hidup. Parasit ini bisa menyebabkan pendarahan paru-paru kronis, di mana penderitanya akan merasa sakit, ludah berwarna coklat seperti karat, karena terjadi pendarahan pada kedua paru. Kemudian yang berikutnya, yaitu swine erysipelas. Ya. Parasit ini terdapat di kulit babi. Parasit ini selalu siap pembakaran pada kulit manusia yang mencoba mendekati atau berinteraksi dengannya. Parasit ini bisa menyebabkan radang kulit manusia yang memperlihatkan warna merah dan suhu tubuh tinggi. Nah, saya mungkin bisa memberikan sedikit saran ya untuk orang-orang yang memelihara babi. Jadi karena kita sudah punya pengetahuan yang seperti ini, maka ada baiknya kalau saudara memelihara babi, itu menggunakan sarung tangan. Dan setelah selesai itu disabun yang bersih. Bila perlu pakai hand sanitizer. Sehingga penularan penyakit yang berbahaya itu tidak akan terjadi. Kalau kita, ya saran saya nggak berlaku karena saudara kan nggak ada yang pelihara babi. Iya toh? Ya, bagi saudara yang pelihara babi, ya coba tolong diperhatikan. Nah, itu bicara tentang penyakit-penyakit yang datangnya dari dalam. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya kuman. Ya. Kuman yang ada pada babi yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, antara lain TBC. Penyakit ini mungkin berasal dari babi yang dagingnya dimakan oleh manusia tanpa dimasak dengan baik. Bisa juga terjadi hanya dengan menyentuhnya. Cukup berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi ya alangkah baiknya lah kalau kita berusaha, bagi saudara yang jual daging babi pun saya menyarankan pakailah sarung tangan. Ya, sekalipun yang tidak boleh adalah bangkai babi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita jualan pakai sarung tangan kan lebih bersih Bapak Ibu. Ya, jangan seperti orang India. Saudara tahu kalau orang India, pakai tangan diupek-upek, bila perlu pakai kaki, wah ngeri saudara. Ya, lah saya disuruh beli ya enggak mau, dikasih aja enggak mau saudara. Kadangkala untuk ngasih air saja, airnya buat cuci dulu sekalian jatuh ke situ. Astaga, ngeri sekali. Ya, itu di India, saudara. Nah, ini adalah yang pertama, penyebab kuman-kuman yang ada pada babi. Yang kedua, yaitu cacar atau smallpox. Virus ini pindah dari babi ke tubuh manusia dengan cara persentuhan atau memakan daging yang terkena penyakit ini. Nah, saudara bisa lihat itu modelnya kayak begitu. Ya. Makanya yang pakai tanda bilangan binatang itu kan ada yang model kayak gini kan? Oh, ya itulah karena dimasukin saudara. Ya. Kemudian bikin gatal-gatal atau skabies. Penyakit ini bisa mengenai manusia dengan cara menyentuh kulit babi. Makanya saya katakan, sekalipun yang dilarang itu adalah menyentuh bangkainya, tetapi saudara harus menggunakan sarung tangan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya,
yaitu kuman Rusiformas, yaitu kuman yang bisa melakukan pembusukan kepada kedua kaki dan sulit untuk disembuhkan. Nah ini, kakinya sampai busuk saudara. Maka jalan satu-satunya harus diamputasi, dipotong saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu Salmonella Zoster Swiss. Nah ini juga ya ini bisa mendatangkan penyakit yang berbahaya. Saya tidak menemukan penerangan yang ada, saudara. Tetapi ini termasuk merupakan bagian yang berbahaya untuk manusia. Kemudian Blantidium coli. Babi dianggap sebagai hewan utama yang menjadi tempat tumbuh suburnya parasit ini yang menyebabkan disentri parah pada seseorang. Kemudian yang berikutnya yaitu mikroba brucellosis. Kotoran babi dianggap sebagai sumber utama munculnya mikroba ini. Penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba ini sangat menular yang dapat menimbulkan penyakit di daerah sekitarnya serta bisa menyebabkan demam Malta fever pada manusia. Tanda bilangan binatang itu juga menggunakan enzim babi, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu mikroba Toxoplasma gondii. Mikroba ini banyak sekali terdapat di tempat-tempat pemeliharaan babi. Penyakit ini menyerang manusia melalui makanan yang tercemar oleh kotoran babi atau menghirup udara atau debu yang mengandung gelembung-gelembung mikroba ini. Mikroba ini juga bisa masuk pada getah bening, limpa, dan hati. Hal itu menyebabkan demam yang panjang dan menurunnya imunitas tubuh, radang otot dan jantung, serta bisa menyebabkan gangguan pernapasan karena mikroba ini menyerang paru-paru. Bisa juga menyerang mata berupa peradangan parah pada daerah mata yang akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Mikroba ini pun bisa menyerang sel-sel telinga bagian dalam yang bisa menyebabkan ketulian. Terkadang menyerang wanita hamil yang karena janin yang lahir akan meninggal beberapa hari atau beberapa minggu setelah kelahiran. Atau bisa juga bayi yang lahir dalam keadaan cacat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Dari apa yang sudah kita pelajari, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang begitu indah. Sampai hal-hal makanan pun Dia tunjukkan kepada kita. Ya. Itu sebabnya kenapa di kitab suci jelas diatur tentang makanan. Di kitab Wayikra atau Imamat 11. Makanya kalau ada orang Kristen yang mengatakan, oh saya sekarang boleh bebas makan babi, karena Yesua juga makan babi, itu ngawur saudara. Kalau Yesua makan babi, pasti dia akan dilempari batu oleh orang. Karena Yesua itu adalah Moreh atau guru Torah. Enggak mungkin dia melanggar Torah. Betul Bapak Ibu? Jadi ayolah, saya berharap saudara yang menyaksikan streaming ini, jangan saudara bikin pembenaran sendiri. Yang mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ada aturannya. Siapa bilang? Justru Yesua itu sebagai Torah Chaim, Torah kehidupan. Yesua mengajarkan kalau di perjanjian lama saja ada peraturan tidak makan babi, masa di perjanjian baru
boleh makan babi. Terus ada juga yang mengatakan, lah itu ketika Petrus melihat kain yang isinya binatang-binatang najis, lalu ada ayat yang berkata bahwa apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Itu bukan bicara makanan, saudara. Itu bicara tentang bangsa-bangsa yang diperbandingkan dengan bagaimana strike-nya, ketatnya orang Yahudi tidak makan makanan yang tidak kosher. Paham nggak Bapak Ibu? Nah ketika itu kan Petrus kan disuruh menemui ya seorang panglima apa tentara ya. Tapi Petrus kan keberatan. Karena itu kan bangsa lain. Di Cornelius itu kan bangsa lain, bukan orang Yahudi. Enak aja. Sedangkan bangsa lain pada zaman Yesua itu dianggap binatang. Dianggap najis. Apa? Perwira, oke. Cornelius itu perwira. Seorang yang dihormati loh Bapak Ibu. Petrus tidak mau lalu dapat penglihatan seperti itu. Lah itu bukan bicara masalah makanan. Itu masalah bangsa-bangsa. Di mana perbandingannya orang Yahudi dengan orang Goyim itu seperti melihat makanan najis. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi itu tidak ada kait-mengkait dengan makanan. Lalu orang bilang, oh pokoknya yang penting berdoa. Ya setelah berdoa, wah semua halal semua. Apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang masuk itu enggak apa-apa. Ada yang menerjemahkan kalau muntah itu najis, ngawur semua saudara. Apa yang ditulis dalam kitab suci tidak bisa diubah. Amin. Jadi, saya katakan, boleh nggak kita makan babi? Nggak boleh. Makanya kalau orang Islam mengatakan, oh, orang Kristen makan babi, siapa bilang? Kami tidak makan babi, bahkan lebih kosher dari orang Islam. Orang Islam masih makan udang, masih makan kerang, masih makan kepiting. Kalau kita enggak, kita ikutin apa yang kitab Wayikra 11 itu tulis. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau mau adu kudus-kudusan ya kita lebih kudus dari mereka. Ya Bapak Ibu? Jadi kita harus paham bahwa apa yang Yesua ajarkan itu pasti punya maksud. Sampai kalau saudara lihat di dalam kitab Maaseslihim atau kisah para rasul, makan darah saja tidak boleh, makan anjing juga tidak boleh, makan ular juga tidak boleh, ya, makan daging persembahan yang sudah daging yang mati dicekik juga tidak boleh. Kenapa sih kok ini nggak boleh, itu nggak boleh? Karena Tuhan itu pingin supaya manusia menjadi sehat. Tapi manusia itu nggak mau ikut aturan, saudara. Karena menurut saudara kenapa? Karena celutak, saudara. Tahu celutak? Ya, rakus, saudara. Apa saja dimakan. Ya saya akui, saya pun rakus dulunya saudara. Wong kalau saya ke tempatnya papahnya Jameson itu pinter masak, selalu ditawari, Pak Lukas mau makan apa? Udang, kemudian piting, atau apa saja terserah, tinggal ngomong. Saya bilang oke, buatkan saya piting, gede-gede pitingnya saudara. Dan saya kalau di tempat Pak Carlos, makan kepiting 5 hari di sana ya tanpa nasi. Makan terus. Wow, enak, apalagi papahnya Jameson tuh masaknya pinter, saudara. Enggak ada makanan yang enggak enak menurut saya.
Giliran sampai di rumah jempolnya senut, 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 ya kolesterolnya langsung naik, saudara. Nah itu yang Tuhan nggak boleh, gitu loh. Saya bahkan pernah di warning sama seorang dokter di Jakarta, saudara. Dia bilang, wah Pak Lukas ini termasuk dianggap apa katanya itu, kalau nggak salah ingat itu namanya moderate blood pressure. Pak Lukas itu tidak mungkin kena stroke. Wah saya bilang haleluya. Tapi dia bilang bukan nggak stroke Pak, langsung mati katanya. Langsung mati, nggak ada stroke-strokean. Jadi saudara nggak akan lihat saya stroke, yang saudara lihat saya mati langsung. Ya, itu dulu saudara ya, karena saya masih mengkonsumsi ya barang-barang yang tidak kosher saudara. Tetapi sekarang saya sudah kosher, saya ikuti Torah, saya ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya ingin sehat, saya ingin bersama-sama saudara dan saudara yang menjadi subscriber saya, sehingga kita bisa rapture bersama-sama. Haleluya. Ya. Nah, bagi saudara yang masih makan yang tidak kosher, ya saya berharap dengan pengetahuan ini saudara bertobat. Amin. Ya, saya juga yakin jemaat Kehilat Alef Tau sudah clean semuanya, sudah tahor semuanya. Amin. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur karena malam hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami ingin selalu belajar untuk taat kepadamu ya Tuhan. Jikalau selama ini kami masih gelojoh makannya, masih suka makan yang ngawur, tapi melalui pengetahuan ini kami akan lebih hati-hati lagi. Apalagi sekarang ini banyak penyakit yang dengan mudah dimasukkan ke tubuh. Oleh karena itu jaga lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Bapa Yahweh melindungi seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alef Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Divisi Youth akan mengadakan Sabbath Morning Ride touring motor pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 dengan tujuan Gunung Telomoyo. Berangkat dari Kehilat setelah ibadah Sabat. Biaya Rp15.000 per orang. Bagi jemaat yang akan ikut dapat menghubungi Saudara Kevin di nomor 0811 2956 191. Bagi jemaat yang mengikuti piknik ke Batu Malang, dihimbau untuk berkumpul di Kehilat pada hari Minggu 27 Agustus pukul 8:30 malam dan berangkat pukul 9 malam on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya saudara-saudara, dan kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer faruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufri atmatka, ufri fahim teka syekar ala peka westerotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.